Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Berikutnya kita akan mencoba berdiskusi kembali berkaitan dengan penggunaan Google Classroom. Kali ini kita akan menggunakan bagaimana strateginya kita untuk memberikan penugasan kepada anak-anak. Baik, kita masukkan classroom.google.com. Oke, kita masuk ke kelas kita. Saat ini akan saya masuk ke kelas 10 MIPA 3. Seperti biasa kita akan ngeceknya. Bapak Ibu bisa klik di tugas kelas ini, tugas kelas atau classwork. Kita buka. Yang dulu sudah kita buat adalah kumpulan materinya, kumpulan materi. Ini basisnya adalah basis KD, kemudian absen, ini basisnya adalah waktu. Sehingga ini nanti apapun KD-nya, absen ini berjalan sesuai dengan waktu. Kemudian saat ini kita akan mencoba membuat penugasan. Nah, penugasan ini nanti basisnya adalah KD, sehingga nanti ada tugas KD apa, tugas KD apa, dan seterusnya. Saat ini saya akan mencoba untuk membuat tugas KD terkait dengan struktur atom. Maka yang perlu Bapak Ibu lakukan, kita klik classwork atau tugas kelas, kemudian klik saja buat, kemudian tetap kita beri topik supaya nanti gampang kita mengingatnya. Topik judul di sini adalah tetap ini tugas, tetapi KD-nya apa? KD-nya di sini adalah tugas struktur atom. Struktur atom. Di topik pada tugas ini adalah besarannya, nanti di dalamnya ada tugas 1 tentang apa, tugas 2 tentang apa, tugas 3 tentang apa, dan seterusnya saya tambahkan. Maka ini nanti akan menjadi seperti gambaran foldernya, gambaran utamanya, kemudian di dalamnya inilah yang nanti akan kita isi tugasnya. Proses pemberian tugas ini nanti yang perlu kita ingat bersama-sama Bapak Ibu, bahwasanya sebaiknya tugas itu Bapak Ibu bisa merencanakan kalau itu memang harus dikerjakan langsung, setidaknya waktunya harus dipertimbangkan. Menurut teori sebaiknya memang tidak melebihi 60% waktu tatap muka. Artinya kalau Bapak Ibu ada penjadwalan 90 menit misalkan begitu, maka tugas yang kita berikan ya setidaknya anak bisa menyelesaikan dalam waktu 1 jam atau 60%-nya. Baik, saat ini cara membuatnya, ini nanti klik buat. Tugas itu nanti ada 2, tugas dalam bentuk kuis atau tugas biasa. Anak bisa merangkum, anak bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu dalam bentuk teks ataupun dalam bentuk video dan seterusnya. Yang jelas kita diberi keleluasaan untuk bisa memberikan tugas. Prinsip dasarnya adalah pemberian tugas ini nanti untuk memantapkan kompetensi anak apa yang telah dipelajari oleh anak. Baik, berikutnya cara melakukannya adalah klik tugas. Kemudian di sinilah kita bermainnya. Kalau tadi tugas itu besaran, maka di sini adalah tugas per kapan Bapak Ibu memberikan tugas. Bisa jadi Bapak Ibu memberikan tugas per pertemuan, bisa jadi, atau Bapak Ibu bisa memberikan tugas dalam kurun 1 semester itu ada 1 tugas proyek misalkan seperti itu, ya enggak apa-apa. Saat ini saya akan mencontohkan untuk tugas dalam 1 kali pertemuan. Di nanti ini adalah tugas ke 1 terkait dengan model atom misalkan. Ini bisa saja saya kasih keterangan tentang model atom misalkan seperti itu. Kemudian petunjuknya apa yang harus dikerjakan oleh anak. Karena ini tidak ketemu dengan anak-anak, maka petunjuknya ini haruslah jelas. Misalkan saja karena saya hanya memberikan soal saja, kerjakan soal yang Bapak berikan di bawah ini. Di bawah ini misalkan seperti ini. Kalau soalnya di bawah ini berarti Bapak Ibu soalnya bisa langsung Bapak Ibu tulis di sini. Atau kalau misalkan Bapak Ibu bisa memberikan dalam lampiran, berarti nanti Bapak Ibu bisa memberikan lampiran file. Jadi ada beberapa pilihan sebenarnya. Misalkan kalau Bapak Ibu mau tulis di sini langsung boleh, atau Bapak Ibu sudah menyiapkan file sehingga tinggal copy paste. Contoh misalkan saya sudah punya file desktop. Oke.
ke materi saja, langsung ke materi. Kemudian di sini ada tugas ke-1, ini saya buka. Berarti karena saya sudah punya file, Bapak Ibu juga bisa membuka file itu di RPP Bapak Ibu. Mestinya di sana sudah ada tugas dan seterusnya, misalkan seperti ini. Ini saya copy, misalkan begitu ya. Ini kalau mau saya copy saja seperti ini. Maka yang seperti ini jadi, nah ini kerjakan soal yang Bapak berikan di bawah ini dengan jalan, misalkan begini. Yang ini berarti nggak perlu, ini saya hapus. Kerjakan soal yang Bapak berikan di bawah ini dengan menjawab di buku tulis kalian, kemudian foto terus kemudian foto dan upload. Jadi kerjakan soal yang Bapak berikan di bawah ini dengan menjawab di buku tulis kalian, kemudian foto dan upload pekerjaan kalian, misalkan seperti ini. Ini cara yang pertama, Bapak Ibu langsung bisa tuliskan gini. Atau kalau Bapak Ibu misalkan ada di buku, misalkan bukunya bisa Bapak Ibu foto dulu, kemudian dari hasil foto mestinya menghasilkan file, sehingga ini tidak perlu Bapak Ibu tulis, cukup di sini tambahkan, kemudian nanti file tinggal Bapak Ibu cari, karena sudah ada di dalam komputer, upload foto yang Bapak Ibu atau file yang Bapak Ibu punya. Jadi bisa foto, bisa file, ini nanti tinggal Bapak Ibu pilih. Misalkan ini saya kan tugasnya ini tugas ke-1, oke, cus seperti ini. Nah, isinya ini sama. Jadi Bapak Ibu bisa saja memilih dengan pola ngetik langsung di sini, atau kalau sudah punya file tinggal dilampirkan, tinggal pilihan. Karena saya sudah terlanjur ngetik, yang ini saya hapus saja. Berikutnya tinggal kita atur untuk kelas berapa saja. Kalau Bapak Ibu lebih dari satu kelas dengan materi yang sama, silahkan saja nanti ditambahkan, ini tinggal klik saja. Kemudian poinnya kalau umumnya 100 ya. Kemudian batas waktu, misalkan ini untuk pembelajaran hari Senin, berarti besok tanggal 21. Kemudian diakhiri kegiatan ini Bapak Ibu misalkan mendapatkan jam 10 sudah berakhir, mungkin ditambahi 1 atau 2 jam, misalkan seperti itu. Misalkan saya tambah dengan 12.00, dia nanti akan berakhir pengerjaan tugasnya. Kemudian yang berikutnya nanti topiknya ini biar nanti tertata rapi, kita berada pada posisi di tugas struktur atom, bukan di struktur atom. Kalau struktur atom kan tempatnya materi, nah ini yang di tugasnya. Kemudian di sini kita perlu langsung menugaskan, tetapi sebenarnya ada menu banyak Bapak Ibu di sini. Misalkan ini menu jadwalkan, ini juga penting sebenarnya, nanti akan saya jelaskan pada tahap berikutnya karena perlu mengulur waktu dan seterusnya. Kemudian sekarang kita tugaskan. Tugas ini Bapak Ibu yang terpenting justru bagi anak adalah bagaimana kita bisa memberikan respon dari atau umpan balik dari tugas yang diberikan oleh anak. Seringkali anak menjadi kurang bersemangat mengerjakan tugas karena kita walaupun sudah menyelesaikan atau walaupun sudah mengkoreksi, tapi kadang-kadang kita kembalikan ke anak. Ini motivasi anak menjadi turun. Di Google Classroom semua itu difasilitasi, Bapak Ibu bisa mengkoreksi sekaligus langsung mengembalikan ke anak. Itu nanti yang akan kita juga coba lakukan pada tutorial kali ini. Sekarang saya tugaskan, oke, ini saya tugaskan. Kemudian nanti saya akan coba membaca tugas yang diberikan oleh guru ini oleh 2 siswa saja. Dalam hal ini saya praktekkan 2 siswa, yang satu menggunakan komputer dan yang satu siswa menggunakan HP. Sekarang saya akan coba lihat tugas yang di anak yang menggunakan komputer. Jadi anak tetap menggunakan Google Classroom, masuk dulu ke Classroom, kemudian nanti dia memasukkan alamatnya classroom.google.com. Nah, ini tugas sudah masuk di sini. Ini nanti anak otomatis datanya sama dengan data yang ada di guru. Oke, kalau sudah kita klik.
ini kan tugasnya yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, karena tadi kita langsung menggunakan pengetikan langsung muncul di sini. Kemudian nanti anak tinggal lihat tugas ini, tinggal dia mengerjakan di sini. Karena tadi perintahnya adalah di buku kemudian diupload, maka memori saat ini anak-anak sudah menulis jawabannya ada di bukunya. Kemudian saatnya anak itu menautkan tugasnya atau mengunggah tugasnya dengan menu tambah yang ada di sini. Menu tambah ada di file, karena anak sudah mengerjakan begitu, di upload di komputernya anak. Kita cari filenya anak, kita klik filenya, open, kemudian diupload. Ini siswa ngupload tugasnya, kemudian nunggu sampai semuanya terupload. Nanti tergantung kecepatan internet masing-masing. Nah, ini sudah mulai masuk. Kemudian barangkali ada yang, kalau seandainya anak mau menulis langsung di soal di jawaban di mana ya, nanti di sini dituliskan di komentar ini, otomatis nanti akan masuk ke Bapak Ibu guru secara pribadi. Baik, berikutnya setelah ini sudah, maka yang harus dilakukan oleh anak adalah di sini ada istilah serahkan. Kalau seperti ini artinya anak dalam posisi sudah mengerjakan, tetapi pekerjaan anak belum diserahkan kepada guru, sehingga guru tidak mengerti kalau anak itu sudah mengerjakan atau belum. Jadi yang dilakukan oleh anak harus ini diklik serahkan. Oke. Kemudian klik lagi serahkan. Kalau sudah seperti ini, maka pekerjaan anak itu sudah sampai kepada Bapak Ibu guru. Sekarang bagaimana untuk anak yang kedua yang menggunakan HP? Baik, sekarang saya on-kan dulu HP-nya, kemudian saya masuk ke Google Classroom. Oke, seperti ini. Setelah itu nanti tetap sama, kita klik, kemudian classwork-nya kita klik, menunggu ada kiriman tugas dari Bapak Ibu guru atau tidak. Semestinya tampilannya sama, lah itu keluar tugas ke-1 model atom. Nah, yang ini kita klik dulu, kemudian sudah seperti itu. Kemudian kita klik assignment yang ada di sebelah kanan ini kita klik, oke. Kemudian kita menggunakan fasilitas add attachment, karena tadi perintahnya adalah kita ingin mengupload jawaban. Baik, sekarang kita cari, kemudian kita ada beberapa pilihan di sini Bapak Ibu. Kalau mau memfoto langsung, jadi saya menggunakan use kamera ini. Kalau saya mau memfoto langsung, misalkan saya mau memfoto langsung, berarti use kamera ini saya fotokan langsung. Nah, seperti ini yang dilakukan oleh anak. Oke, sudah terfoto, kemudian use foto, oke. Kemudian foto masih posisi diupload, ini posisi diupload. Setelah nanti semuanya terupload, baru nanti kita, oke, sudah terupload, kemudian kita kirim, ini turn in atau serahkan, kita kirim. Oke, kita kirim, kita serahkan kepada Bapak Ibu guru. Oke, kalau sudah seperti ini berarti sudah tersubmit, karena sudah muncul unsubmit. Sekarang kita cek di sisi guru. Di sisi guru sekarang kita refresh, ini yang ada di guru. Kemudian kita akan memberikan tanggapan dari jawaban yang sudah diserahkan oleh anak. Kita klik, di sini ada gambaran anak sudah menyerahkan ke kita sebanyak 2. Kok di sini 0, artinya memang Bapak Ibu guru belum mengkoreksi, belum memberikan lagi kepada anak. Jadi ini nanti 2 0 ini total. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengkoreksi 1, maka secara otomatis pindah ini 1, di sini tinggal 1. Jadi dua-duanya ini kalau kita total menjadi jumlah murid kita. Kalau sudah yang diserahkan ini kita lihat seperti ini. Nah, saatnya kita mengkoreksi. Nah, ini kita cek. Nah, ini adalah gambaran yang sudah dikerjakan oleh anak. Kita buka satu-satu begitu. Kemudian Bapak Ibu bisa memberikan jawaban atau memberikan umpan balik. Misalkan saja ini nomor 2
nomor 2 ini, misalkan nomor 2 masih belum menjawab pertanyaan, misalkan begitu. Jawaban hubungkan dengan misalkan saja bla bla bla, misalkan seperti itu. Nilai anaknya ini walaupun sudah nyerempet untuk soal nomor 2 tapi masih belum betul. Total nilainya harusnya ini 100, mungkin anak ini mendapatkan nilai 83, misalkan begitu. Kalau sudah, ini kita posting supaya komentar dari Bapak Ibu, umpan balik dari Bapak Ibu ini masuk ke HP anak atau ke komputer anak. Kalau sudah, baru kemudian kembalikan. Oke, berarti di sini Bapak Ibu sudah melakukan 2 hal. Satu, menilai, yang kedua memberikan umpan balik. Berikutnya otomatis kalau dia sudah ternilai akan pindah ke sini. Berikutnya untuk anak yang kedua, kita klik, kemudian setelah itu kita lihat tugasnya. Untuk anak yang kedua tetap dengan pola yang sama, kita lihat jawabannya, kita cek jawabannya, mana yang benar, mana yang salah. Misalkan saja yang ini yang perlu dibetulkan adalah jawaban soal nomor 1. Nomor 1 kurang bagian penjelasan tentang pengertian, misalkan seperti itu. Nilai kalau dia itu betul semuanya kan 100, berarti karena dia mendekati betul, dia mendapatkan nilai 95, misalkan seperti itu. Kemudian ini tetap kita posting. Selanjutnya setelah diposting, kemudian kita kembalikan. Maka dengan seperti ini, apa yang sudah kita lakukan ini tadi sudah termonitor oleh anak. Untuk itu kita cek di sisi anak. Di sisi anak kita lihat. Sekarang kita cek di anak. Oke, kita kembali lagi ke menu awal, ke tugas. Kemudian nanti kita lihat di sisi anak, lihat tugas. Maka anak sudah mendapatkan data nilainya 83. Kemudian apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, kekurangannya di mana, langsung tampak juga di siswa. Sehingga seperti ini terjadi komunikasi aktif antara siswa dan guru, guru dan siswa. Berikutnya saya akan coba cek untuk yang anak yang menggunakan HP. Tadi sudah disampaikan terkait dengan ternyata anak juga bisa dicek menggunakan HP. Ini kita lihat, kemudian di situ tadi yang terkait dengan tugas, kita lihat di sini nilai anak di situ sudah terjelas, itu ada 9, nilainya adalah 95. Saya cek 95 nilainya ini 95 dari 100. Kemudian anak ini kekurangannya pada nomor 1, kurang bagian penjelasan tentang pengertian, seperti itu. Sehingga Bapak Ibu menggunakan HP atau menggunakan laptop, bagi anak tetap sama tampilannya. Dengan demikian Bapak Ibu, semangat mengajar daring antara guru dan siswa tetap saja ada dalam satu hati yang sama, karena proses pembelajaran bisa dilakukan seolah-olah kita tetap masih bisa berhadapan, masih bisa dalam satu hati yang sama. Mudah-mudahan dengan pola seperti ini pembelajaran kita menjadi lebih efektif. Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan saja subscribe. Bagi yang sudah, silahkan share, like video ini supaya teman-teman guru yang lain mengetahui proses bagaimana memberi penugasan. Ini adalah penugasan tahap pertama, nanti kita akan coba lanjutkan penugasan dengan tahap-tahap dengan model-model yang lain supaya kita semakin kaya di dalam memberikan penugasan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.